Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini hingga selesai ya. Ya, Bu. Ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba ditengok kanan kirinya ada bangku kosong tidak? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Surprise. Bukan, Bu. Sama teman aku. Surprise. Sakit. Kenapa? Takut, Bu. Oh, emang Bu, lagi musimnya ya. Jadi kita harus jaga kesehatan supaya tidak batuk dan pilek. Sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau baca sebuah kutipan nih. Orang bisa pandai sampai setinggi langit, tapi ketika dia tidak mau menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah sebuah pekerjaan yang abadi. Kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari kutipan tersebut? Tahu, Bu. Coba, siapa namanya? Kevin. Kevin. Apa sih maksud dari kutipan tersebut? Maksud dari kutipan tersebut adalah jika kita membuat karya yaitu menulis, karya kita akan abadi, Bu, bisa dibaca untuk generasi berikutnya. Betul sekali. Kalau kita mau sepintar apapun, kalau kita tidak menghasilkan karya, ilmunya akan hilang. Karena semakin kita tua, pemikiran kita juga akan semakin hilang. Ya, Bu. Karena kemarin kita sudah belajar tentang kalimat, maka hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Nah, Ada yang tahu paragraf apa? nggak tahu, Bu. Susunan kata ya, Bu. Itu alihnya. Oke, langsung ke materi. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersamaan dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Jadi, isi dari paragraf itu tidak hanya berisi satu kalimat, tapi berisi dari beberapa kalimat. Kalimatnya pun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu gagasan utama paragraf. Gagasan utama atau inti pembahasan atau pesan yang akan disampaikan penulis dalam sebuah paragraf. Fungsinya memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan atau apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu paragraf yang memiliki kesantunan dan memiliki kepaduan. Ada yang mau bantu Ibu membaca? Saya, Bu. Boleh, ayo. Paragraf yang baik 1. Kesantunan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama. Yang kedua, kepaduan paragraf memiliki kalimat yang jelas atau memiliki kalimat pendukung. Nah, yang pertama itu maksudnya memiliki satu gagasan utama. Jadi, ketika kalian sudah mau membahas nih manfaat dari olahraga, berarti isi dari paragraf tersebut kalian kembangkan. Apa itu manfaat olahraga? Bagaimana? Jangan kalian sudah mau membahas tentang manfaat olahraga, tapi tiba-tiba di kalimat selanjutnya kalian membahas tentang makanan, tentang elektronik. Itu sama sekali tidak nyambung dengan ide pokok yang kalian akan bahas. Yang kedua, kepaduan paragraf. Memiliki kalimat yang jelas atau memiliki kalimat pendukung. Kalimat yang biasa digunakan yaitu kalimat yang tidak bertele-tele, tidak ambigu, dan kalimat yang tidak terlalu panjang. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat
menjelas untuk mendukung gagasan utama. Ada yang mau baca contohnya? Boleh, ayo Deka. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah, ada yang tahu nggak mana sih ide pokok dari contoh tersebut? Ide pokoknya kalimat yang mana? Boleh dibaca? Jadi, ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif, gagasan atau ide pokoknya terletak di awal paragraf. Sehingga dari contoh ini, ide pokoknya yaitu tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga kerja yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat pendukungnya ini menjelaskan seperti apa sih tenaga kerja yang pandai, tenaga kerja yang terampil, dan tenaga kerja yang berkepribadian. Itu paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang kalimat topiknya atau ide pokoknya terdapat pada bagian akhir. Ayo, Kevin coba. Kevin jangan Dibaca contohnya. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit subtropik, kawasan yang beriklim subtropik dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Ada yang tahu ide pokoknya yang mana? Bu, Coba ayo Lufia. inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, betul sekali. Karena paragraf induktif ini terletak pada akhir paragraf, yang biasanya itu kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf deduktif dan induktif. Paragraf yang kalimat topiknya atau ide pokoknya terdapat pada bagian awal dan akhir. Siapa yang mau membantu Ibu membaca? Tidak ada? Bu, Boleh. hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Ada yang tahu ide pokoknya berada di mana? Ibu, Coba yang mana? hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seorang terserang penyakit jantung koroner. Terus satu lagi ada di akhir, dengan demikian kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, betul, kasih tepuk tangan dong. Nah, jadi paragraf campuran ini memiliki dua ide pokok. Bukan berarti dia paragraf yang tidak baik, tetapi tetap paragraf yang baik. Dia sebenarnya memiliki satu ide pokok dan satu ide pokok lainnya hanya sebuah kesimpulan atau penguat dari ide pokok di atas. Oke, baik. Barusan kita sudah belajar tentang paragraf. Sepertinya kalian sudah paham
Kevin diusulkan Kevin bukan diri. Boleh speaker. Speaker. Mulai besok alat tulis harus diperhatikan ya. Kalian Iya. harus membawa sendiri-sendiri. Iya Bu. Ya Bu. Tadi lupa Bu. Itu kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Iya Bu. Jika tidak paham, boleh tanyakan kepada ibu. Sudah Bu. Tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian harus menonton film ini dulu supaya kalian bisa mengerjakan. Bu, ini ada Bu. TV-nya putar ya Bu. Itu pelajaran kalian. Boleh tenang. Boleh ya Bu. Habis Bu Krisi. Ibu dapat apa Ibu? Oh sangat ini. Kecil banget. Oke, Ibu kasih waktu buat kalian mengerjakan soal tersebut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau semisal kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Bu, habis nontek Bu. Ibu udah dulu. Kalau semisal benar, bisa nih 100. Atau mau 50? Tenang Bu. 50.000. Selesai Bu. Sudah Bu. Ya, Bu. Wah, luar biasa. Ini kumpul atau gimana Bu? Boleh dikumpul terlebih dahulu ke Pulang. ya. Keluar Bu. Nanti biar ketua kelas yang ngasih ke Ibu ya. Iya Bu. Kevin kencing di celana Bu. Celananya basah. Oke, hari ini kita tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi kita sudah menerapkan, sudah memahami apa itu paragraf. Ibu lihat tadi kalian amat sangat menyimak dengan baik ya sepertinya. Oke, ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri paragraf yang baik? Ada itu hidup pokok atau bahasa Boleh angkat tangan dan sebut namanya. dulu Bu. Ya. Ada ide gagasan atau hidup pokoknya Bu. Terus yang lain, paragraf yang baik itu paragraf yang seperti apa? Yang memiliki apa ya? Kevin Bu. Kesatuan paragraf Bu. Ya. Betul. Satu lagi. Jatuh bisa. Ayo Bu. Siapa namanya? Ida Bu. Ya. Itu ada itunya. Ada apa? Kepaduan Bu. Nah, paragraf yang baik yaitu yang memiliki kepaduan dan kesatuan dan juga memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Enggak dengerin Bu. Ngobrol ya Ani dari tadi. Mainan apa Bu? Ibu namanya Kristia Bu. Panggilannya Listian. Lis Bu panggilnya Bu. Panggilannya Chris Bu. Sudah. Gimana perasaannya kalian belajar tentang paragraf?
Jenis-jenis paragraf tadi ada apa saja? Ada Indomie dan juga Oke, karena sepertinya kalian sudah paham, Ibu mau ngasih oleh-oleh nih. Siapa yang mau oleh-oleh? Oleh. Oleh-olehnya pekerjaan rumah. Kalian menuliskan paragraf menurut jenisnya masing-masing satu.